kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kembali kita di sapaan firman Tuhan di Selasa pagi yang cerah ini. Kita akan masuk dalam doa kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kekayaan terbesar yang kami miliki saat ini adalah berkat jasmani dan rohani ketika Engkau berikan kami nafas kehidupan. Tuhan, kami akan mulai hari kami, namun kami akan jadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kami satu hari ini. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini Roma 16 ayat 27. Roma 16 ayat 27, demikian firman Tuhan. Bagi Dia satu-satunya Allah yang bijaksana melalui Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang bijaksana melalui Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah. Demikian tema renungan kita pada pagi hari ini. Ya. Segala kemuliaan bagi Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, Dia jadikan itu dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Dan semuanya dijadikannya dalam akhir kata Allah setelah penciptaan itu semua baik. Dan kemudian tujuan utama dari penciptaan manusia itu adalah sama, untuk menyenangkan hati Tuhan dalam gerak perasaan pikiran. Dalam diri mereka ada kehendak bebas, sehingga dengan sendirinya
atas kesadaran sendiri dari lubuk hati yang paling dalam, dia bergerak untuk memuliakan Tuhan, berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan inilah yang membuat manusia ciptaan yang unik, dengan tujuan supaya mereka bisa dengan kesadaran penuh untuk menyenangkan hati Tuhan lewat sikap dan perbuatan mereka kepada Tuhan. Namun pada saat setelah terjadi penciptaan manusia itu, mereka jatuh dalam dosa. Dan inilah yang mematahkan, memutuskan hubungan Allah dengan manusia pertama itu. Dan manusia pertama itu gagal menjadi alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kemudian dipulihkan kembali oleh Allah sendiri menjadi manusia, korban di kayu salib, darah tercurah, memulihkan gambar dan rupa kita untuk kita dapat kembali dipakai Tuhan menyenangkan hatinya. Demikianlah Tuhan terus-menerus memperbaharui kehidupan kita supaya kita benar-benar memuliakan Dia, membawa semua kehidupan kita untuk kemuliaannya. Tapi dalam kenyataan dan faktanya, seringkali kita merasa hidup kita untuk diri kita sendiri. Hidup ini sepertinya kita buat sendiri. Kita jadikan hidup ini pekerjaan kita, keluarga, jabatan, dan lain sebagainya. Kita tarik untuk diri kita sendiri, sehingga kitalah yang terhormat dan kitalah yang termulia. Yang sesungguhnya jika itu terjadi, telah menyimpang fungsi dari penciptaan Allah pada diri kita, yaitu penciptaan awal, tujuan awal untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, mari terus memperbaiki diri, bahwasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, biar semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya milik Tuhanlah itu. Jangan jadikan kehidupan ini untuk menjadi sesuatu kemuliaan, mencari kemuliaan di dalamnya, untuk mencari kehormatan di dalamnya. Tapi mari kita lakukan sesuatu dengan baik, berbicara dengan benar, berpikir dengan benar, bertindak dengan benar, berperilaku dengan benar, beribadah dengan benar, untuk mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah cara Tuhan menciptakan kita, memulihkan keadaan kita, untuk kembali kita menjadi manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan cari kemuliaan dirimu di atas ibadahmu, jangan cari kemuliaan dirimu di atas pekerjaanmu, jangan cari kemuliaanmu di atas hartamu, sebab semuanya Tuhan pakai melengkapi kita untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita puji Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat firman yang menuntun kami untuk kami dapat hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, baik dalam pekerjaan, di rumah, dalam persekutuan, ibadah, semuanya untuk memuliakan namamu. Demikianlah Tuhan menjadikan kami, menciptakan kami, memulihkan keadaan kami dan menebus kami dari dosa, mengembalikan gambar Allah dan rupa Allah bagi diri kami, supaya kami dapat memuliakan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gerejamu, pos-pos pelayanan kami. Tuhan memberkati pos pelayanan yang ada saat ini, para hamba Tuhan dan keluarga, pengurus dan keluarga. Tuhan berkati mereka supaya bergandengan tangan untuk majukan gerejamu. Demikian juga seluruh jemaatmu supaya aktif dan diberkati oleh Tuhan, mencari jiwa untuk ditambahkan kepada gerejamu dan dibawa kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pembangunan gereja di Biji Sesawi. Tuhan memberkati hamba Tuhan panitia di sana supaya terus bersinergi untuk melaksanakan pembangunan dengan baik, bersinergi dengan misi PI GMI Jakarta Pusat untuk dapat menyelesaikan pembangunan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaatmu yang ada di sana supaya juga bertambah-tambah melalui pelayanan hambamu di sana. Kami doakan untuk pembangunan Geraha GMI wilayah 2 yang sedang berlangsung saat ini. Berkati para panitia dan berkati bisop sebagai penasihat. Tuhan berkati supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dalam kebersamaan, kesehatian untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Dan yang dibutuhkan yang bersumber dari donatur, janjiman jemaat dan juga janjiman para hamba Tuhan supaya terus mengalir. Kami doakan janjiman dari GMI Jakarta Pusat juga supaya mengalir, jemaatmu ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan ini. Kami doakan ya Bapa di surga, jemaatmu seluruhnya, GMI Jakarta Pusat dari anak-anak sampai usinda, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik hari ini. Baik yang meninggalkan rumah, Tuhan jaga di perjalanan, yang di rumah Tuhan jaga juga, dan semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan untuk lingkungan gereja kami, berkati supaya hidup mereka damai sejahtera, kebutuhan mereka dicukupkan. Biarlah dampak dari gerejamu di tempat ini memberikan berkat bagi lingkungan sekitar gereja kami. Terpujilah namamu, inilah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.